Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang solih solihah SDIT Bina Insan Mulia? Semoga di rumah keadaannya aman-aman saja, keadaannya sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kehadiran Ustadz di sini dalam rangka sanlat atau pesantren kilat, karena keadaannya masih belum normal, masih dalam pandemi COVID-19 atau pandemi virus corona, maka pesantren kilat kali ini dilaksanakan secara online. Tapi meskipun online, semoga tidak mengurangi kekhidmahannya, tidak mengurangi keberkahannya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang solih-solihah, gimana di rumahnya, stay at home-nya? Sudah bosan apa belum ini? Tidak apa-apa ya, karena stay at home atau di rumah saja ini adalah bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita dalam memerangi virus corona, dalam memutus rantai penyebaran virus corona. Diam di rumah kalau kita niati ibadah juga akan bernilai pahala itu ya. Di rumah kalau kita gunakan belajar juga tidak kalah produktif ketika saat-saat di sekolah. Nah, dalam masa-masa seperti ini, masa-masa wabah, berdiam diri di rumah ini termasuk bentuk ibadah yang pahalanya sangat besar. Ini ada sebuah hadis ya. Hadisnya begini. Suatu hari Siti Aisyah atau istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah atau tentang taun yang penyakitnya menular itu ya. Kemudian Rasulullah menjawab, innahu kana adaban yab'atsuhullah ala man yasha. Jadi wabah atau taun ini termasuk adab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Falaisa min abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Jadi orang atau seorang hamba yang di daerahnya terjadi ta'un, terjadi wabah, kemudian dia berdiam diri di daerahnya tersebut, tidak kemana-mana, kemudian dalam keadaan sabar dan ridho, faya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballah. Ridho bahwa wabah ini adalah ketetapan Allah, adalah takdir Allah. Maka orang yang seperti ini terjadi wabah di daerahnya, dia berdiam diri, sabar dan ridho bahwa ini adalah memang dari Allah, maka orang yang seperti ini illa kana lahu mislu ajri syahidin. Orang yang seperti ini ya dibalas oleh Allah pahalanya seperti orang yang mati syahid, orang yang mati menegakkan atau berperang di jalan
Allah. Besar sekali itu pahalanya. Nah, bagaimana nggak besar dengan kita berdiam diri di rumah, ya, kita membantu para tenaga medis dalam memerangi virus corona. Kita membantu memutus rantai penyebaran virus corona. Makanya kita di rumah, stay at home, kita niati ibadah, juga memperbanyak ibadah atau melakukan hal-hal yang positif. Itu tidak kalah besar ibadahnya ketika dalam keadaan normal, ya, tidak ada corona. Anak-anakku yang soleh solehah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Ustadz ada cerita, ya, cerita tentang wabah. Dahulu ada seorang kekasih Allah yang mukasyafah. Mukasyafah itu orang yang bisa melihat apa yang kita tidak bisa melihat. Dia bisa mendengar apa yang kita tidak bisa mendengarnya. Dia bisa berdialog apa yang kita tidak bisa berdialog. Itu namanya orang yang mukasyafah, tahu apa yang kita nggak tahu. Nah, suatu hari kekasih Allah yang mukasyafah ini bertemu wabah, atau bisa dikatakan virus lah. Kekasih Allah itu bertanya kepada virus tersebut, "Wahai virus, kamu mau kemana?" Virus menjawab, "Ini saya diperintahkan atau diperintah oleh Allah untuk memberi wabah kepada orang-orang yang ada di Damaskus, Syria." Oh begitu. Berapa tahun terkena wabah orang-orang di sana? Kira-kira 2 tahun. Nah, berapa korbannya nanti? Korbannya 1000 orang. Oh seperti itu. Ya udah. Dan ternyata benar, di Damaskus atau Syria tersebut terjadilah wabah selama 2 tahun. Tapi korbannya meleset, yang tadinya 1000 malah bertambah menjadi 50.000 orang. Nah, setelah itu, setelah terjadi wabah 2 tahun, si kekasih Allah yang mukasyafah tadi ketemu sama si virus. "Hai virus, gimana tugasnya? Sudah selesai?" "Iya." "Nah, katanya korbannya cuma 1000. Lah kok kabar-kabarnya 50.000 orang? Itu bagaimana? Kok kamu bohong?" Virus menjawab, "Ya benar. Jadi Allah memerintahkan saya mencoba memberikan wabah. Itu korbannya cuma 1000. Adapun sampai membludak 50.000 orang, karena orang-orang di sana itu kepanikan, cemas gara-gara virus." Oh, jadi yang 1000 itu memang benar-benar kena virus. Yang sisanya yang sampai 40.000 lebih itu karena kecemasan, karena adanya virus. Sehingga benar kata ilmuwan Islam kita, yaitu Ibnu Sina, ya, mengatakan al-wahmu nisfudda. Jadi kepanikan, kecemasan adalah separuh dari penyakit. Wal itmi'nanu nisfud dawa. Dan ketenangan adalah
separuh dari obat. Wasabru bidayatus syifa, dan kesabaran ini merupakan permulaan kesembuhan. Nah, dari cerita tadi dan juga kata mutiara dari Ibnu Sina, dalam menghadapi wabah ini kita jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut, karena kalau kita terlalu cemas, kita terlalu panik, takut, justru akan menambah penyakit. Jadi kita menghadapi virus corona ini, kita hadapi dengan tenang, kita ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh kedokteran, yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu apa? Pertama, memakai masker ketika bepergian. Kemudian sering cuci tangan, ya, pakai sabun, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Dan usahakan jangan pergi ke perkumpulan banyak orang, karena virus-virus itu penyebarannya salah satunya berkerumun di banyak orang. Anak-anakku yang soleh-solehah, akhiran atau yang terakhir, dalam masa-masa wabah corona seperti ini atau masa-masa pandemi COVID-19, Ustadz berpesan yang pertama, perbanyaklah ibadah, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, dan berdoa dengan doa yang baik, ya. Berdoa pada Allah supaya virus corona ini cepat selesai, ya, cepat dihilangkan. Apalagi yang berdoa adalah kalian yang masih anak-anak, belum ada dosa, insya Allah akan cepat terkabul. Yang kedua adalah karena anda adalah statusnya pelajar, jangan lupa kewajibannya sebagai pelajar. Apa itu? Belajar di rumah, ya, baca pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan, diulangi terus agar semakin menancap, agar semakin paham. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah jaga kesehatan. Kalau tidak ada perlu yang sangat mendesak, tetap saja di rumah. Ataupun kalau mendesak harus keluar, ya ingat protokol pemerintah atau kedokteran, memakai masker, kemudian jangan terlalu dekat-dekat atau berkerumun, ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya. Anak-anakku yang soleh-solehah, demikianlah dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa bermanfaat, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.